Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa mata kuliah Konflik Internasional Kontemporer. Pertemuan kelima ini saya akan membahas dua hal. Pertama, terkait dengan peran Indonesia sebagai aktor mediasi atau perdamaian konflik internasional, di mana dalam sejarah kita memiliki peran penting, yakni pada tahun 91 kita menjadi mediator utama dalam konflik atau perang sipil di Kamboja. Kemudian pada 5 tahun berikutnya, tahun 96, kita juga menjadi mediator utama pada konflik antara Moro National Liberation Front dan pemerintah Filipina. Dan juga pengalaman ini menjadi momen penting bagi kita pasca Orde Baru, di mana kita menjadi mediator dalam konflik antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Secara lebih panjang lagi, kita memiliki komitmen penting dalam penguatan masyarakat Palestina, di mana konteks perdamaian antara Palestina dan Israel, kita memiliki posisi sangat kuat, di mana dukungan kita pada Palestina menjadi yang utama. Tapi belakangan kita disuguhkan pada pergerakan berbeda antara posisi Indonesia dalam kebijakan luar negeri ini di bawah Presiden Prabowo, di mana kita bergabung pada Board of Peace. Banyak pihak mengatakan bahwa Board of Peace memang punya dua efek di sini. Pertama, kita memiliki peran lebih kuat di level internasional, di mana BOP merupakan bagian penting dari strategi Donald Trump untuk mengatasi terutama transisi perdamaian di jalur Gaza, dan juga saja dalam keterangan BOP, perdamaian atau resolusi konflik di banyak kawasan di Timur Tengah dan kawasan lain. Tetapi pasca perjanjian pertemuan BOP, Amerika menyerang Iran, dan ini menandakan menandakan babak baru, di mana banyak pengamat khususnya dari Indonesia kritik atas upaya atau kebijakan luar negeri Presiden Prabowo untuk bergabung dengan BOP, dan banyak semacam usulan dari beberapa pihak agar ini momen penting bagi kita untuk resign. Tetapi kita harus melihat dua hal ya. Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Yusuf Nai terkait dengan soft power. Pertanyaannya adalah, apakah pengalaman perdamaian kita yang begitu lama bisa menjadi kekuatan penting kita untuk memainkan peran lebih kuat di kawasan, baik di Asia maupun di Timur Tengah. Tentu saja harapan pemerintah Prabowo, di mana kita bergabung dengan BOP, kita akan memiliki leverage untuk melakukan negosiasi serta pendekatan bagi banyak pihak, di mana Amerika dan aliansinya masih memiliki peran dan kekuatan penting dalam mengatasi konflik internasional. Tetapi ketika posisi Trump tidak mendapatkan dukungan dan komitmen yang kuat, baik dari anggota NATO maupun dari aliansi klasiknya, menunjukkan bahwa kita perlu berpikir kembali apakah peran kita sebagai aktor perdamaian internasional melalui BOP efektif atau tidak. Soft power yang lain adalah moderasi beragama. Kita sebagai Muslim terbesar dunia dan dianggap memiliki komitmen penting dalam mengembangkan Islam yang terbuka, Islam yang moderat begitu lama, dan kita dianggap pemimpin dalam aspek ini.
uh, akan terus menggunakan atau memainkan soft power moderasi beragama dalam kebijakan luar negeri kita, baik melalui Nahdlatul Ulama, melalui dialog antar ulama dunia, maupun melalui Muhammadiyah, melalui interfaith dialogue, serta pertemuan-pertemuan lain kita di secara global, di mana kita menggunakan non-government organization baik NU Muhammadiyah maupun NGO untuk melakukan mediasi. Misalnya di Rakhine State di Myanmar, kita berhasil melakukan pertemuan antara masyarakat Muslim dan juga masyarakat Hindu dan Buddha di Rakhine State. Kita mendapatkan percayaan dari pemerintah Myanmar untuk melakukan mediasi serta membangun pusat-pusat perdamaian di kawasan Rakhine, dan ini menjadikan soft power atau kekuatan kita untuk terus mengembangkan diri, memainkan diri dalam banyak mediasi konflik internasional. Tentu saja kebijakan luar negeri yang utuh disampaikan dalam konsep two level game, di mana kita tidak hanya bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya penting, tapi juga aspek dalam negeri menjadi hal yang penting dalam menentukan kebijakan negara. Dan tentu saja kebijakan luar negeri kita tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui Kemlu dan kementerian terkait yang lainnya, tapi juga non-state aktor menjadi sangat lebih relevan saat ini, melakukan upaya untuk perdamaian global maupun penguatan masyarakat global yang moderat, inklusif, dan terbuka, serta mengurangi potensi-potensi konflik dan kekerasan berbasis etnis dan agama. Posisi kita sangat penting di sini. Kita akan menolak atau menentang semua aspek, semua gerakan berbasis agama maupun etnis untuk kekerasan. Dan apa yang dilakukan oleh banyak pihak, baik dalam konteks gerakan terorisme maupun dalam konteks gerakan ultranasionalis, misalnya dalam white supremacy dilakukan di banyak negara barat, kita tentu saja dalam posisi yang sangat menentang. Dan itu menjadi komitmen kita sebagai salah satu dari anggota G20, satu dari 3 negara Muslim terbesar ekonomi dunia. Posisi kita sangat penting di sini, dan tentu saja ini tahapan-tahapan atau modal yang penting kita untuk melanjutkan, tidak hanya dalam konteks memainkan peran dalam kebijakan luar negeri yang lebih progresif, tapi juga secara ekonomi dan secara fondasi stabilitas nasional. Kita akan terus dituntut untuk memainkan peran lebih kuat dalam leadership maupun dalam peran-peran strategis lainnya, terutama untuk memimpin global south, ya, di mana kita dituntut untuk menjadi leader dalam banyak negosiasi yang mewakili negara-negara selatan, ya. Demikian dalam video untuk pertemuan kelima ini. Silakan melanjutkan tugas mandiri melalui Google Form, dan ditunggu summit teman-teman semua. Sehat selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.